Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, sittatu asyain tasidu fil umur, ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang. Satu di antaranya kata Nabi, kalian ingin umur yang panjang, as-sadaqatu, bersedekah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bicara soal sedekah, jangan harap setan akan membiarkan kita melakukan itu. Dia akan berupaya mengagalkan ketika manusia mau bersedekah. Dia akan berupaya sekuat tenaga agar kita gagal bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu umur kita jadi panjang dan dia menjadi investasi yang tidak akan ada habis-habisnya. Dan kita nikmati selama sedekah itu masih digunakan orang. Bapak sholat, pahalanya hanya kita dapat ketika sholat. Bapak menunaikan ibadah puasa Senin Kamis, Bapak hanya dapat pahalanya ketika Bapak puasa Senin Kamis. Selesai puasa, selesai pahalanya. Bapak menunaikan ibadah haji, Ibu menunaikan ibadah umroh, pahalanya kita dapat hanya ketika kita umroh. Selesai umroh, selesai pahalanya. Tapi sedekah, Bapak sedekah hari ini, meskipun Bapak sudah meninggal dunia, sedekah itu tetap mengalir. Itulah yang disebut amal jariah. Yang menyumbang karpet ini, meskipun dia sekali saja beli misalnya 50 juta, sekali dia keluarkan, tapi 50 jutanya itu mengalir terus, meskipun orang yang sudah mengeluarkan duit itu sudah berada di dalam kubur. Sebentar ini, Bapak yang bersedekah sarapan, yang sedekah sarapan, lalu saya makan sarapan itu, selama darah daging saya pakai beribadah, maka selama itu orang yang mengirimkan sedekah bawa sarapan pagi mendapat pahala dari saya ketika saya sholat tanpa mengurangi pahala saya. Makanya jangan terlalu pelit sedekah. Dan sebaik-baik sedekah itu kepada orang soleh dan soleha. 1 tukang judi, 1 alim ulama, sama sedekahnya kepadanya. Tapi yang alim ulama jauh lebih manfaat daripada yang tukang tipu. Maka sekali-kali Pak, jangan terlalu pelit. Undanglah itu Ustaz Dasat ke rumahmu sarapan. Tapi yang kita senang undang itu siapa? Bukan ulama. Siapa yang sering kita undang? Siapa? Pejabat. Siapa yang selalu kita undang? Pengusaha. Giliran kita undang fakir miskin, ya, makan seadanya. Kalau pejabat yang mau datang ke rumah, semua dibersihkan. Motong sapi, mau masuk rumah dicium tangannya, padahal baru 3 jam yang lalu tanda tangan korupsi. Giliran ulama yang kita undang, dijemput tidak, kirim Gojek. Jemput itu Pak Ustadz, datang, kadangkala tidak ada tuan rumahnya. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, berbicara soal sedekah, saya teringat kisah seorang Yahudi pelit di Madinah, namanya Abu Lubabah. Pelit betul Pak, tapi banyak pohon kurmanya, sampai kalau saya tidak salah ada 3 kali ayat turun berkaitan dengan pohon kurmanya. Dia bertetangga dengan fakir miskin. Kontras, ini kaya sekali, ini miskin sekali. Bertetanggalah dia, 1 super kaya, 1 super miskin. Ini orang miskin banyak anaknya. Lalu dia punya ini, Abu Lubabah punya pohon kurma. Pohon kurma ini banyak buahnya, istimewa memang. Setiap saat selalu bagus buahnya. Lalu jatuh buahnya.
Ini anak fakir miskin, dia pergi makan itu kurma. Begitu pelitnya ini Abu Lubabah, ini anak fakir miskin, sudah masuk itu kurma di mulutnya. Sudah masuk di mulutnya, dia ambil, dia kasih keluar. Kasih keluar itu, jangan kau makan. Bayangkan, sudah masuk di mulutnya orang, dia tarik. Kira-kira ada yang begitu di sini? Betul asli pelit sudah ini Pak. Kalau di kampungku namanya kikirigala paku jambatan. Seke. Anakannya begitu. Bayangkan sudah masuk di mulutnya, kasih keluar, jangan kau makan punyaku. Masya Allah. Tarik. Sedihlah bapaknya lihat. Padahal itu kalau syariat Islam, itu kalau bapak bertetangga, A, B, punya pagar. Lalu bapak tanam pohon mangga. Begitu mangga bapak menyeberang ke pagar tetangga, maka yang nyebrang di pagar halal bagi yang tetangga, bukan lagi bapak punya. Kenapa? Karena daun-daunnya itu tetangga. Yang masuk ke parangan tetangga-tetangga yang bersihkan, maka halal bapak ambil kalau nyebrang ke pagar. Tiba-tiba ada jamaah bertanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga nyebrang ke pagar? Apakah itu halal? Woi, lain itu bos. Nah, sedihlah bapaknya ini fakir miskin. Dia pergi melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga saya itu pelit betul, Yahudi. Kenapa? Bayangkan ya Rasul, anak saya sudah dia makan, dia pungut yang jatuh, sudah masuk di mulutnya, dia tarik pula begitu pelitnya. Nasihatilah dia, ya Rasul ini Yahudi. Datanglah Nabi ke Yahudi itu. Ya Abu Lubabah, bolehkah engkau memberikan itu kurmamu kepada fakir miskin ini? Atau saya beli. Kalau kau tidak mau kasih, saya belilah ini pohon kurmamu. Apa kata Abu Lubabah? Ya Muhammad, maafkan saya. Memang banyak kurmaku, tapi ini kurmaku yang paling aku sayang. Kenapa? Karena setiap saat buahnya banyak. Selalu banyak panennya ini. Saya mohon maaf. Ya bolehlah. Kata Nabi, juallah kepadaku. Bujuk-bujuk. Abu Lubabah lalu berkata, baik Muhammad, saya jual, tapi dengan catatan satu pohon kurma ini gantinya 40 pohon kurma. Coba lihat pelitnya Pak. Dia cuma satu, dia minta 40. Ini biasa, ini rentenir. Ya, orang Bugis bilang papi mana duit. Apa itu kalau bahasa Indonesianya? Kasih beranak uang. Dipinjam satu, kembali 20. Riba lah yang seperti ini. Mudah-mudahan Bapak terhindar dari makanan riba. Enggak berhentilah engkau menabung di bank konvensional. Bagaimana Ustaz? Semua uang kita ditransfer langsung gaji kita. Ya sudahlah, berdoa saja kepada Allah. Ambil gaji itu, masukkan ke bank syariah. Sudah dimasukkan, orang lagi berkata, sama aja prakteknya Ustaz, mereknya aja beda. Yang penting kita sudah berikhtiar. Kita sudah berikhtiar. Selebihnya serahkan kepada Allah. Ya manalah ada kita bisa hidup ini tanpa transaksi bank. Apalagi nanti kalau jadi semua itu yang namanya nanti orang belanja online Pak. Tidak ada lagi uang kita lihat. Oh bayangkan. Nah kita berserah diri kepada Allah. Nah lain kali kita cerita itu. Lalu Abu Lubabah ini berkata, Muhammad baik. Boleh tapi satu pohon kurma 40 gantinya. Nabi balik. Nabi bilang mana bisa. Tidak bisa saya. Nabi ceritalah kepada sahabatnya, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang bisa membeli ini, maka Allah akan gantikan dia nanti di surga yang lebih bagus lagi. Wah, seorang sahabat kaya di Madinah, hebatnya kaya dermawan. Yang banyak di antara kita kaya pelit. Sudah pelit serakah. Ini sahabat Nabi kaya dermawan, namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah mendengar itu, lalu dia datanglah, wahai Abu Lubabah, kau juallah itu pohon kurmamu kepadaku. Baik, saya jual. Dengan catatan, satu pohon kurma gantinya 40. Saya siap. Baik, nih tukarnya. Dibeli. Lalu datanglah Abu Dahdah kepada Nabi. Ya Rasulullah, alhamdulillah, senang betul. Kenapa? Saya berhasil membujuk Abu Lubabah sehingga saya bisa beli kurmanya ini. Nih, kurmanya sudah dimiliki. Silahkan fakir miskin itu menikmatinya.
Ya Rasulullah, apakah betul nanti saya punya pohon 40 gantinya di sorga? Nabi berkata, iya, kamu akan mendapat gantinya pohon kurma di sorga nanti 40. Bahagia Abu Dahda. Subhanallah. Lalu dibawakan ke fakir miskin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Abu Dahda dia lebih bahagia punya harta di akhirat daripada di dunia. Kenapa? Harta di dunia ini Pak, yang bapak makan jadi kotoran, yang bapak tabung jadi rebutan nanti anak ahli waris kita. Apa kehebatan sedekah? Satu, sedekah itu kata Nabi memperpanjang umur. Kok bisa Ustaz? Coba lihat Pak, kalau orang dermawan, jangankan masih hidup, sudah mati saja orang doakan. Coba, orang dermawan sudah mati saja orang masih doakan. Contoh, ada orang tetangga kita rajin betul sedekah waktu hidup. Pas meninggal, maka orang lewat di kuburnya, dia akan singgah dulu. Baik, ini Pak Haji nih, waktu hidup rajin betulnya dekasi masjid. Itu yang ada kipas angin di masjid itu sumbangan dia. Itu yang ada mic di masjid sumbangan dia. Ayo kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihah. Meskipun sudah meninggal 20 tahun yang lalu, orang masih doakan. Ini yang disebut umur yang panjang. Di Makassar ada sebuah masjid namanya Masjid Sudirman. Dekatnya Bank Sulsel. Bank Sulsel masjid. Namanya Masjid Sudirman. Yang bangun salah seorang orang kaya pengusaha tambak. Dan yang kedua, mantan direktur Bank Penin. Beliau dua orang inilah membangun ini masjid mewah. Betul mewah itu masjid. Karpetnya empuk, sound systemnya baik, AC-nya sejuk, bersih, interiornya cantik. Semua orang yang masuk, Masya Allah, Masya Allah. Dua orang inilah yang membangunnya. Dan salah satu lagi, ada tiga. Satu lagi yang mewakafkan tanahnya, namanya almarhum Andi Odam, mantan gubernur di Sulawesi Selatan. Hebatnya Pak, penghuni masjid itu bisa ribuan setiap Jumat. Tapi setiap Jumat MC-nya selalu berkata, sebelum khatib naik ke mimbar, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada tiga orang yang membangun masjid ini. Setiap berjamaah, terutamanya setiap Jumat. Inilah yang disebut umur yang panjang. Meskipun sudah di alam kuburnya, tapi orang yang meninggal masih mendapat kiriman pahala. Itu umur panjang Pak. Kenapa? Sedekah. Tapi kalau orang pelit, jangankan mati, hidup aja didoakan orang sial Pak. Itu orang pelit. Orang masih hidup saja didoakan orang sial. Ada orang minta sedekah tidak pernah. Datang takmir masjid, tidak pernah aja dikasihnya. Lewat mobilnya, tidak pernah orang. Lewat mobil Pak, orang pasti bilang, mudah-mudahan tabrakan. Pelit betul itu orang, mudah-mudahan dicuri ban mobilnya. Itu masih hidup aja orang doakan sial Pak. Bagaimana kalau dia mati? Orang Bugis kata kalau dia orang mati, andrai lebu ajamu, dupai. Coba bayangkan. Itu yang disebut at-takazub. Berlomba-lomba memperkaya diri. Lalu dia enggan membayar zakat dan bersedekah. Bapak-bapak. Satu, sedekah memperpanjang umur. Yang kedua, sedekah tolak bala. Saya baru-baru pulang ceramah di Jambi, Polda Jambi. Saya berkenalan dengan salah seorang perwira tinggi di Polda tersebut. Dia cerita, suatu ketika ibunya sakit. Dokter sudah angkat tangan, sudah habis badannya kurus. Dokter tidak menemukan penyakitnya. Sampai dia marah-marah ini polisi. Dia bilang, karena ada adiknya yang disekolahkan menjadi dokter dan dokter spesialis, marah sama adiknya. Kau disekolahkan sama orang tua jadi dokter, kok tidak bisa kau obati ini penyakitnya ibu? Marah-marah betul. Saya ilmu saya terbatas, tidak bisa. Suatu ketika ada orang mau masuk pilkada, maka dia mau jual pesantrennya Pak. Bayangkan, gara-gara pilkada dia mau jual pesantrennya. Nauzubillah min zalik. Lebih sadisnya lagi, dia jual dengan manusia yang ada di dalamnya. Apa ndak bajingan orang seperti ini Pak? Ini polisi, seorang polisi, agamanya tidak terlalu paham soal fikih. Ya kasihan lihat ini orang, penghuni pesantrennya belumlah cukup 20 waktu itu.
Kasihan ini pondok. Mau dijual dengan penghuninya. Bukan pondoknya dia kasihan Pak. Anak santri yang ada di situ. Dia kemana ini kalau dia dijual dengan orang-orangnya. Inilah Pak, politisi kadang-kala begini Pak. Kalau mau pilkada baik betul agamanya. Pakai serban. Pakai gamis. Masuk masjid. Kayaknya soleh sekali. Pasang baleho. Fotonya pun dia balik Pak. Pernah Bapak lihat itu politisi fotonya. Kan biasa kalau foto itu di atas kepalanya Pak ya. Ini di bawah kepalanya. Baru dia tulis di balehonya. Siap jungkir balik untuk rakyat. Sudah politisi Pak. Yang percaya Pak. Kalau Bapak mendengar perkataan politisi. Jangan baper Pak. Jangan bawa perasaan. Bapak sakit hati. Nah, dia belilah itu pesantren Pak. Setelah dibeli, diperbaiki kamarnya. Dia Masya Allah. Setelah itu. Dia bawa orang tuanya, saya tidak usah sebut rumah sakitnya, tapi rumah sakit Kristen. Setelah diperiksa, ditahu ini Pak, justru Kristen yang tahu penyakitnya. Ini penyakit gampang ini. Disembuhkan Pak, dioperasi sekejap, sembuh dan sampai saat ini Pak, segar bugar itu ibunya. Dia bilang inilah akibat sedekah saya, Ustadz, saya beli itu pesantren. Tolak bala. Bayangkan. Yang tadinya semua dokter sudah angkat tangan. Dengan sedekah. Tolak bala. Itu Nabi sudah jelaskan. Jadi bapak-bapak di sini. Kalau ada di sini prostat. Asam urat. Kolesterol. Obati dengan sedekah. Ibu-ibu. Ada suamimu mulai selalu berpikir poligami. Tolak bala dengan sedekah. Betul Pak. Ibu bangun sholat tengah malam. Tidak usah curhat kiri kanan. Kita lihat. Ibu-ibu mau tahu ciri-cirinya suami selingkuh? Mau kawin lagi? Ibu mau tahu ciri-cirinya? Satu, handphonenya pakai password. Mencurigakan sudah itu Bu. Yang kedua, setiap terima WhatsApp SMS masuk kamar mandi. Curigalah kau. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Nah kalau sudah begini suami, tidak usah kau curhat sama tetangga. Apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Romantis ketika kau masih muda. Semakin kau tua semakin menjadi-jadi. Tidak usah curhat seperti itu. Gimana caranya? Ibu bangun sholat hajat tengah malam. Ambil minimal 2 rakaat. Syukur-syukur bisa sampai 8 rakaat. Selesai itu ibu berdoa. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Ya Allah, palingkan hatinya kepadaku. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Sedekah tolak bala. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Dia tolak bala juga Pak. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Saya sudah capek lihat istriku ya Allah. Malas betul. Suka ngomel, kuat makan. Ya Allah. Malas dandan ya Allah. Hancur saya hadapi ini perempuan. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Tolak bala ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Yang mana doa dikabulkan? Sedekahlah Pak. Sedekah tolak bala. Dan yang kedua, keutamaan sedekah. Sedekah itu tadi 1 tolak bala. Kedua, memperpanjang umur. Yang ketiga, sedekah itu Allah ganti berkali-kali lipat. Ringkas kisah. Dibelilah ini pesantrennya. Sudah dibeli pesantren Pak. Apa yang terjadi? Subhanallah, dapat bantuan dari pemerintah Indonesia untuk membangun pesantrennya. Berapa bantuannya? 2 miliar. Makin berkembang pesantrennya itu Pak. Luar biasa. Akhirnya hebatnya lagi. Yang keempat, keutamaan sedekah. Membuat doa terkabul. Sambung lagi kisahnya nih Bapak polisi. Semenjak dia jadi polisi, tugasnya selalu di luar Jambi. Tidak pernah dapat SK Jambi. Ibunya berkata, nak, kau kembalilah tugas di kampungmu ini. Saya makin tua, saya mau senang lihat kau bertugas di kampungmu. Dengan izin Allah, doa ibu tersebut dikabulkan, anaknya tugas kembali ke Jambi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau doamu cepat dikabulkan, bersedekahlah.
Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Apa Bapak pernah ada di komplek ini? Ustaz, itu yang di sudut rumahnya kaya betul dulu itu Ustaz. Cuma karena rajin sedekah bangkrut dia. Bapak pernah dengar itu? Yang bangkrut bukan sedekah. Yang bangkrut gara-gara poligami. Bukan. Apa? Selingkuh. Oh, selingkuh bikin bangkrut Pak. Ya. Diperas Bapak sama ceweknya. Woi, belikan saya sepeda motor. Kalau tidak, saya share di Facebook ini foto kita yang berdua. Hancur Pak. Sudah dibelikan sepeda motor, minta lagi dibelikan kulkas. Belikan saya kulkas. Kalau tidak, ku share ini di Facebook. Sudah dibelikan kulkas 2 minggu, belikan saya AC berdiri. Mati ya habis Pak gara-gara selingkuh. Poligami halal. Poligami halal Pak. Yang penting Bapak berani. Yang penting Bapak berani. Yang penting Bapak berani. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Dan berikutnya, sedekah pelit. Tidak ada orang suka yang pelit Pak. Percaya itu Pak. Tidak ada orang senang orang pelit. Saya tanya ibu-ibu, senang suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Bapak-bapak senang yang menantu dermawan atau pelit? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Rumus itu Pak. Dia bilang jangkau ke rumahnya, pelit betul itu. Padahal dia juga pelit. Itu jeleknya orang sifat pelit Pak. Bersedekah. Bu-ibu, sedekah. Karena harta yang kita miliki kata Nabi hanya 3. 1, yang habis kita makan. 2, yang hancur kita pakai. Yang ketiga, yang telah kita sedekahkan. Emas ibu, emas. Ayo ibu, gelang, cincin, kalung, anting, emas 70 gram. Siapa yang punya ibu? Siapa? Begitu ibu meninggal, siapa yang punya? Istri kedua. Suami kawin lagi, dia kasih, ini cini emas mantan istri saya. Ibu menderita di kubur, suamimu enreyen di tempat tidur dengan pengantin baru. Maka bersedekahlah. Adik-adik, kalian mau menjadi pengusaha muda, tidak usah kau baca motivator. Tidak, lebih kau belajar sedekah. Jangan pernah lewatkan maghrib tanpa sedekah sehari pun. Mau itu 10.000, 5.000, 1.000, belajarlah bersedekah agar kalian menjadi kaya. Jangan menunggu kaya baru kalian mau bersedekah. Rasulullah telah membuktikan itu, dan kita siap melihat dalam kehidupan sosial betapa banyak orang Allah semakin lipat gandakan hartanya karena dia banyak bersedekah. Demi Allah, sedekah semua itu tidak ada gunanya ketika tidak dibuka dengan sholat. Itulah bedanya kita dengan non-muslim. Meskipun dia banyak sedekahnya, tapi dia tidak bersahadat, maka sedekah-sedekahnya tidak ada gunanya. Kalian juga orang Islam, ketika rajin bersedekah, wakaf 1 masjid, wakaf 2 masjid, wakaf tanah pembangunan gedung sekolah, tapi dia tidak sholat, demi Allah, semua wakaf-wakafnya tidak ada gunanya. Kenapa? As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah. Solat itu kuncinya ibadah, solat itu kuncinya surga. Ketika tidak ada solatmu, tidak ada kunci kebaikanmu. Ketika tidak ada solatmu, tidak ada kunci surgamu. Sehingga Allah di akhirat kelak akan berkata, Das'at, ini pahala sedekahmu 10 gunung. Mana kuncinya? Kalau kamu ambil ini, mana passwordnya? Atau kalau kita sekarang barcode, ini kau punya ini, masuk barcode-nya. Muncul tenggelam, muncul tenggelam. Ini yang hari Jumat saja sholatnya Pak. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah dia tidur. Pas bangun dia bilang, aliran apa ini mesti? Tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau yang datang dengar apa. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat karena saya ngejar penerbangan ke Pekanbaru. Saya lanjut ke Bandar Lampung sehingga cukup, mudah-mudahan ada manfaat. Tidak ada gunanya ilmu yang kita peroleh hari ini kalau sebentar kita tidak mau bersedekah. Mulailah sedekah dengan hari ini. Mulai Pak, mulai ikhtiar hari ini. 1 hari jangan pernah lewatkan tanpa sedekah. Saya tidak bisa bersedekah dengan duit. Sedekahlah dengan senyum. Karena senyum adalah sedekah. Kalau kita miskin. Saya tidak punya pun dia bersedekah dengan senyum. Sedekahlah dengan apa? Doakan sesamamu muslim. Tidak bisa juga doakan. Sedekahlah dengan apa? Jangan mengganggu sesamamu manusia. Maka itu sedekahmu kepada dia dengan tidak mengganggunya. Sedekah apa namanya? Sedekah dengan akhlakul karimah.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yang misturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.